Alhamdulillah para mbak-mbak sekalian dan juga adik-adik mungkin siang ini kita akan sedikit mengulas tentang fikih wanita. Jadi dalam fikih wanita ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, biasanya memang kalau dalam di kitab fikih sendiri itu biasanya memang masih belum ada langsung judul fiqhul mar'ah seperti itu ya. Tapi penamaan fikih wanita sebenarnya adalah lebih pada subtema yang mana di fikih itu berkaitan tentang wanita. Contoh paling gampang di sholat saja, kita itu kan biasanya beda ya sama laki-laki tentang bagaimana cara rukuknya, cara sujudnya dan sebagainya. Dalam hal apalagi biasanya puasa pun wanita mendapat prioritas dalam hal pelaksanaannya. Kapan boleh tidak puasa, lalu ketika tidak puasa apa kewajibannya, itu biasanya di fikih yang berkaitan dengan wanita itu juga biasanya agak sedikit dibedakan. Nah, khusus untuk siang ini di fikih wanita di tahun 1442 Hijriah ini saya ingin membahas lebih spesifik ke masalah darah ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan darah, yang mana darah ini keluar dari seorang wanita. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa darah yang keluar dari seorang wanita itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, dan yang ketiga adalah istihadah. Ya, benar ya. Nah, khusus untuk siang ini karena sepertinya saya lihat durasinya 1 jam, dan insya Allah kalau untuk membahas 3 hal haid, nifas, dan istihadah selama 1 jam itu sepertinya waktunya masih belum mencukupi ya. Jadi mungkin pada pembahasan siang ini kita fokus di bab haid gitu ya. Jadi khusus di buku Ustaz Nur Hashim ini ada beberapa materi yang tidak sama dengan beberapa buku haid yang banyak ditulis. Misalnya satu itu ya ditulis, bagi mu'tadah kami mengabaikan tamyiz, sebab dengan cara ini kaum hawa yang rata-rata bukan lulusan pesantren bisa lebih mudah paham. Jadi insya Allah cara-cara atau rumus-rumus yang akan ditampilkan oleh karangan beliau ini insya Allah lebih mudah. Walau bukan qaul ashab, namun setidaknya bisa dijadikan solusi. 2. Adat haid yang dipakai kami arahkan hanya adat haid terakhir, padahal semestinya ada adat haid yang berubah dan beraturan. Nanti ke belakang, ini cuman sebatas muqaddimah dulu ya. Mengapa kami mengabaikan adat haid yang beraturan? Sebab secara fakta sangat jarang terjadi. Jadi yang diambil adalah yang sering terjadi ya. Dan yang terakhir, dan masih banyak lagi yang berbeda dengan buku-buku yang ada. Jadi kalau kalian biasanya pergi ke perpustakaan atau toko-toko buku, itu biasanya kan banyak tuh ya buku yang menjelaskan tentang haid, nifas, sama istihadah. Nah, khusus buku beliau ini dibuat sebeda mungkin dengan buku-buku yang sudah ada. Nah, terus dalam guyonan beliau, pelajaran yang di pesantren diajarkan dalam waktu setahun, kan gitu. Kok disuruh disampaikan kepada orang awam dalam waktu 3 jam? Bahkan di sini cuma berapa? 1 jam, gitu. Jadi guyonan beliau, mosok pelajaran yang di pesantren saja kita mempelajarinya haid ini sampai satu tahun. Lah sekarang kok mau dipelajari sampai hanya cuman cukup 1 jam. Makanya ini oleh beliau diringkas, yang penting titik tekannya saja. Nah, terus sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama membaca lagunya dulu ya. Nadom berbahasa Indonesia. Lagunya Sepohon Kayu dari Uji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, al-fatah ya jiratal alami, ya uhailan
wal karami afatai ya jiratal alami ya uhailan judi wal karami. Darah wanita tiga macamnya, nifas juga haid dan istihadah. Banyaknya nifas 60 hari dan selebihnya adalah suci. Banyaknya nifas 60 hari dan selebihnya adalah suci. Maksimalnya haid 15 hari, dan jika lebih maka kembali pada suci. Dan haid yang terakhir samakan jamnya suci yang akhir pada suci. Dan haid yang terakhir samakan jamnya suci yang akhir. Darah tak sampai 24, jikalau bersih wajiblah sholat. Janganlah salat saat kembali setelah bersih. Sholatlah lagi, janganlah sholat setelah bersih. Sholatlah lagi. Darah berhenti setelah 24, boleh menunggu tak langsung sholat, asalkan tidak setelah adat dan adat haidnya tersendat-sendat. Asalkan tidak setelah adat dan adat haidnya tersendat-sendat. Ya, cukup dulu ya. Lanjut. Sebenarnya masih banyak notomannya ini, cuma untuk lebih ringkas waktu nanti kita baca pas memang ada kaitannya saja ya. Lanjut, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu haid. Haid ya. Apa definisi haid? Ya. Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui kemaluan. Ini adalah definisi dari darah haid. Darah yang keluar dari rahim perempuan secara berkala melalui kemaluan. Perlu saya jelaskan bahwa kemaluan di sini kalau dalam kitab fikih yang disebut rahim adalah aqsar rahim. Jadi dalam rahim wanita itu ada tingkatannya ya. Ada namanya adna, ada aqsa. Kalau adna itu rahim tapi yang paling paling dangkal gitu. Kalau aqsa itu berarti yang paling dalam. Lah, darah haid itu keluarnya dari rahim atau kemaluan wanita yang paling dalam. Sementara kalau yang dari adna rahim paling dangkal itu yang keluar adalah namanya darah istihadah. Itu yang perlu diketahui. Nah, apa saja kriteria darah itu bisa dikatakan darah haid? Yang pertama, bukan setelah melahirkan. Karena setelah melahirkan apa namanya? Nifas. Tidak masuk definisi. Terus yang kedua, keluarnya adalah pada usia subur, atau kalau ditahunkan adalah 9 tahun hijriah. Jadi bagi kalian nanti misalnya suatu saat kalian sudah nikah terus punya anak, khususnya anaknya perempuan, maka yang perlu kalian harus diperhatikan adalah catat tanggal lahirnya ya. Kalau kita kan biasanya memang mencatat tanggal lahir itu kan untuk merayakan ulang tahunnya kan gitu. Nah, besok niati ketika mencatat tanggal lahir anak itu bukan hanya untuk merayakan ulang tahunnya, tapi biar tahu kapan sih nanti dia pertama kali akan mengeluarkan darah haid. Jadi ini penting karena haid nantinya akan berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Makanya harus betul-betul tercatat.
Cuman 9 tahun ini ya para mbak-mbak dan juga adik-adik itu tidak pas 9, bisa ditoleransi, yaitu boleh kurang dari 9 tahun tapi kurangnya adalah 16 hari. Jadi kalau misalnya kalian punya anak suatu saat nanti sudah umur 9 kurang 16 hari kok keluar darah, maka darah itu sudah masuk kriteria darah haid. Kalau 17, 9 tahun kurang 17 hari gimana? Maka itu bukan darah haid, tapi namanya darah fasa atau darah rusak. Nah ini gambarnya organ reproduksi wanita, bagiannya ada fundus, ada tub falopi, ada ovarium, ada uterus, jangan dibayangkan ini ya. Ada endometrium, ada vagina, ada cervix. Ini adalah gambaran di bagian dalam daripada rahim wanita. Terus selanjutnya bagaimana haid itu bisa terjadi? Ini gambarannya ada di sini. Nah, biasanya yang bisa menjelaskan ini secara detail adalah dokter ya. Jadi gimana sih haid itu kok bisa terjadi? Itu urutannya dari rahim terus ke otak, dari rahim terus ke otak, habis itu ke indung telur dan seterusnya itu bisa mengeluarkan. Jadi ada kaitannya sama hormon, kemudian ada kaitannya juga dengan alat reproduksi, namanya itu progesteron pada rahim yang meningkat. Makanya nanti biasanya yang masih belum haid terus pertama kali haid itu kan jangan kaget nanti kalau sebelum kedatangan haid itu biasanya akan terasa nyeri ya, nyeri di bagian ini apa namanya ini? Ya itulah di atasnya itu ya. Jadi biasanya akan terasa nyeri. Nah itu kalian jangan kaget, itu memang adalah salah satu tanda si perempuan ini sudah mau haid. Gimana cara mengatasinya? Cara paling gampang itu dikompres ya dengan air hangat. Nah, jadi kalian kompres dengan air hangat di bagian sininya. Siapa tahu hal yang terasa sakit itu adalah disebabkan darah yang mengental. Jadi ketika dikompres dengan air hangat, insya Allah darahnya bisa, yang aslinya beku bisa cair. Jadi insya Allah rasa nyerinya tidak terlalu begitu sakit. Kalau sudah dikompres tapi tetap, maka boleh dengan solusi yang kedua, biasanya pakai obat-obatan analgetik atau obat-obatan pereda nyeri. Biasanya seperti itu. Tidak tahu apa namanya itu ya. Biasanya obat kalian yang tahu itu. Nah, terus lanjut. Jadi saya ulangi lagi, definisi haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan secara berkala, memang karena kebiasaan, bukan setelah melahirkan, dan minimal keluarnya adalah berumur 9 tahun kurang 16 hari. Dan 9 tahun itu hitungannya bukan Masehi loh ya, tapi Hijriah. Besok kalau kalian punya anak, tanggal lahirnya catat dengan lengkap, baik tanggal lahir Hijriah maupun Masehi. Kalau kita kan database-nya di Facebook itu ditulis tanggal lahir, yang ditulis tanggal lahir Masehinya kan ya. Jadi kalian ngerayain ulang tahunnya pun biasanya ke Masehi, itu jarang ada yang ngerayakan ulang tahun tapi kepada Hijriahnya kan itu. Tapi khusus pertimbangan haid, umur haid itu adalah dilihat dari usia daripada tahun Hijriah. Kemudian hukum belajar haid fardu ain bagi setiap wanita kayak kalian ini. Fardu ain itu apa berarti? Kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh satu persatu dari kalian dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Bisa gugur kalau memang kalian sudah mempelajarinya sendiri. Itu ya bedanya. Kalau bagi laki-laki, belum ya. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk hal-hal yang fardu ain. Seandainya kalian suatu saat punya suami tapi tidak ngerti masalah haid, Mas, ajari dong masalah haid itu kayak apa sih? Maaf deh, aku dulu tidak pernah mondok, makanya aku tidak bisa ngajarin. Kalau sudah seperti ini, berarti si suami tidak boleh melarang istrinya untuk pergi keluar untuk belajar ilmu tentang haid yang fardu ain ya.
Apa saja ilmu yang fardu ain itu? Contoh tentang haid, sholat, toharoh, dan lain-lain. Kecuali bila suami sanggup belajar lalu mengajarkannya kepada istrinya. Ya kalau sanggup, ya kalian tidak boleh keluar, tapi belajarnya kepada suami. Tapi kalau suaminya tidak sanggup, maka si suami tidak boleh melarang kalian untuk belajar keluar. Lanjut, usia haid. Nah, terus fardu kifayah bagi pria. Hukum mempelajari haid bagi pria adalah fardu kifayah. Berarti seandainya ada satu yang sudah mengetahui atau mempelajari, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Terus usia haid seperti yang sudah saya jelaskan tadi, minimal usianya adalah 9 tahun kurang 16 hari menurut kitab Hasyiatul Jamal. Bila mengalami pendarahan mulai dari sebelum usia tersebut, berarti 9 tahun kurang 17 hari ke atas gitu ya. Maka yang dihukumi haid adalah hanya yang terjadi pada usia haid. Yang dihukumi haid adalah hanya yang terjadi pada usia haid. Ini tak contohkan. Terus nomor 3 selanjutnya, pendarahan yang terjadi pada usia menopause atau 50 tahun tetap dihukumi haid. Apa usia menopause itu? Usia yang secara logika dia tidak mungkin mengeluarkan darah haid. Tapi kok tetap mengeluarkan darah, maka dia tetap darahnya dihukumi dengan darah haid. Kayak mbah-mbah kita di umur 50, umur 60, umur 70, itu namanya usia menopause. Secara kebiasaan biasanya sudah tidak keluar darah lagi kalau orang sepuh itu ya. Nah sekarang kok tetap ternyata keluar, padahal sudah umur 50, maka darahnya tetap dinamakan darah haid. Terus selanjutnya contoh ini ya, ini tak kasih tabel biar paham. Pendarahan sebelum 9 tahun. Nah, itu ya, kelihatan kan ya? Di pinggirnya usia 9 tahun, ternyata ada anak mengeluarkan darah kurang dari 9 tahun kurang 16 hari. Ngeluarin darah selama berapa hari? Dari tanggal 16, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapa hari berarti? 5 ke 16 berarti 11 hari. Maka 11 hari ini dinamakan darah haid. Karena kenapa kok dinamakan darah haid? Karena masuknya atau datangnya darah ini adalah di umur 9 tahun kurang 16 hari. Kalau contoh yang B, 9 tahun kurang 20 hari. Paham ya tabelnya ya? 9 tahun kurang 20 hari ini. Ya ini ya, yang merah nih ya. Keluar darah selama 4 hari. Maka darah ini namanya darah fasa, bukan darah haid. Alasannya kenapa? Karena keluarnya bukan di usia 9 tahun kurang 16 hari, tapi kurang 20 hari. Selanjutnya, contoh ketiga, perempuan ngeluarin darah kurang dari 9 tahun kurang 20 hari. Cuma keluar darahnya selama berapa tahun? Berapa hari itu? 14 hari. Dari tanggal 6 sampai tanggal 20 itu ya. Maka yang masuk haid yang mana? Nah, dari 6 sampai 11 itu haid. Yang ini ya. Yang ini ya. Ini masuk ke wilayah haid. Sementara dari 12 ke 20 darah fasad. Kenapa darah fasad? Karena masuk kepada hitungan usia 19 tahun kurang dari 20 hari. Bisa dipahami ya? Jadi ini kan dibagi dua ini. Jadi ada orang keluar darah selama 9 tahun kurang 20 hari, keluarnya selama berapa hari ini? Dari 6 sampai 20, 14 hari. Maka yang masuk ke usia haid dihukumi haid, yang ini. Yang masuk di luar usia haid maka tidak dihukumi haid, dihukumi darah fasad. Nah, selanjutnya
itu ya sudah biar berwarna. Nah itu tuh ada warnanya biar paham. Nah itu ya bisa dipahamkan ya. Jadi yang warna hijau ini adalah usia darah fasa. Sementara yang merah ini usia darah haid, karena masuknya sudah di usia 9 tahun kurang 16 hari. Selanjutnya masa haid. Nah ini yang penting. Ketika kalian belajar haid, maka yang harus kalian pahami sebenarnya mudah. Kalau cuman haid, yang sulit itu di bab istihadah. Kalau masih haid itu gampang. Karena yang perlu kalian pahami cuma 3 nanti. 1, minimal masa haid. 2, paling banyaknya haid. Yang 3, minimal masa suci. Ulang lagi, yang pertama apa yang harus dipelajari di haid? Minimal masa haid, maksimal masa haid, minimal masa suci. Ada 3 hal ya. Yang sebelah sini dulu. Nah, yang tiangnya. Apa saja yang harus diketahui dalam haid? 1, minimal masa maksimal. Yang bagian sini minimal, maksimal, minimal. 3 hal ini kalian paham, insya Allah haid itu mudah. Kita yang pertama dulu, minimal masa haid adalah 24 jam. Baik keluarnya secara terus menerus atau putus-putus. Ya kalau terus menerus malah lebih gampang. Berarti keluar terus menerus 24 jam itu ditempuh dalam 1 hari 1 malam. Misalnya siapa? Nazila ya. Keluar darah dari sekarang sampai besok jam sekarang lagi. Nggak putus-putus terus seperti itu. Maka ini darahnya sudah memenuhi kriteria yang pertama, yaitu sudah mencapai 24 jam. Maksimalnya 15 hari 15 malam. Dengan artian maksimal itu rumah ya. Jadi rumahnya haid itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Kalau kalian keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 15, kayak apapun bentuk darahnya, Mejiku hibiniu misalnya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu misalnya pun, kayak anak warna pelangi misalnya ya. Maka ini darah ini dihukumi haid. Yang penting masuk dalam rumah 15 hari 15 malam. Dan dengan syarat kalau dikalkulasi sudah 24 jam. Contoh, ini Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Namanya Eka. Oh Rika, iya Rika Roma ya. Jadi Mbak Rika misalnya keluar darah di tanggal 1 ya, 1 jam. Tanggal 2 mampet, berarti putus-putus ya. Tanggal 3 mampet, tanggal 4 2 jam. Tanggal 5 3 jam. Dan seterusnya mampet sampai 15 hari. Berapa total yang keluar darah sudah dari itu? 1 ditambah 3 ditambah 4. Berarti berapa jumlahnya? 8 jam. Kalau 8 jam sesuai nggak dengan kriteria minimal haid? Minimal haid berapa? Berarti ini masuk haid apa bukan? Yes, paham ya? Terus walau putus-putus, namun jumlah darahnya mencapai 24 jam, maka ini juga tetap dikatakan haid seperti yang tadi. Contoh, keluar darah 12 jam, lalu bersih 13 hari kemudian keluar darah lagi 12 jam. Berapa jam sudah keluar darah? 13 tambah 12. 12 tambah 12? 24. Maka ini dinamakan darah haid. Jadi pahami apa tadi? Minimal haid, maksimal haid, minimal masa suci. Selanjutnya, ntar lagi kalau sudah selesai ini saya akan nanya salah satu yang kebetulan kena tunjuk lagi. Makanya pahami ya, darah yang tidak nyampe 24 jam maka itu bukan haid. Seperti pemahaman yang tadi ya, darah yang ketika dikalkulasi nggak sampai 24 jam total keluarnya, maka dia bukan haid walaupun keluar dalam 15 hari 15
malam. Yes. Sekarang minimal haid. Minimal haid ini lagu ya. Kita baca dulu biar hafal. 1, 2, 3. Sedikitnya haid 24, bila tak sampai wajiblah sholat. Mau keluar di 15, makanya catat biarlah jelas. Walau keluar di 15, biarlah jelas. Nanti dihafali lagunya ya. Bagaimana menentukan nyampe 24 jam atau tidak? Nah, gimana caranya? Kita kan misalnya tidak tahu nih berapa jam ya tadi ya, dari tanggal 1 sampai tanggal sekian, nyampe tidak ya sudah 24 jam ya? Kita tidak tahu misalnya. Maka cara menentukannya adalah diperkirakan saja. Jadi kalau perkiraan kalian sudah nyampe 24 jam berarti itu haid. Kalau belum secara perkiraan belum nyampe 24 jam, maka itu bukan haid. Nah, terus ini ya. Haid Anda terus menerus atau tidak? Kalau ditanya seperti ini gimana? Maka gimana cara nentuinnya? Yang pertama dirasakan. Yang kedua dilihat di kembali. Nanti ini yang paling penting. Jadi kalian nanti tidak bisa sembarangan menentukan bahwa haid ini putus atau tidak. Misalnya kalian menyangka, kayaknya sudah tidak keluar nih, berarti putus. Belum tentu ya. Jadi nanti cara melihat bahwa darah itu memang betul-betul putus ada caranya. Nanti di belakang ada. Cuman ya biar tidak terlalu saya sampaikan saja bahwa cara melihat bahwa darah itu sudah benar-benar putus, gimana caranya? Memasukkan kapas. Ini maaf ya agak dorong dikit ya. Memasukkan kapas, dimasukkan ke dalam vagina, bukan di luar, di dalam. Ketika dimasukkan di dalam, kok masih ada bercak? Bercak itu berarti nggak rembes loh ya. Bercak itu sedikit, ada bercak merah, kuning atau apapun itu, maka itu masih belum dikatakan suci. Meskipun secara dohir, tidak keluar, tidak ngalir, meskipun tidak ngalir, tapi ketika dimasukkan kapas ke dalam, ternyata masih ada bercak, maka kalian belum dianggap suci. Nah, terus cara mengetahui bersih, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Yang pertama dengan menempelkan kapas ke dalam kemaluan bagian dalam. Ya. Bila ada bercak yang saya sudah sebutkan tadi, walau hanya keruh berarti belum bersih. Meskipun cairan itu tidak mengalir. Kemaluan bagian luar. Yang dimaksud bagian dalam adalah vagina bagian dalam, maksudnya adalah anggota yang tidak kelihatan ketika kita sedang jongkok buang air. Itu namanya anggota bagian dalam. Ketika kita jongkok pas buang air kok tidak kelihatan, itu berarti itu namanya bagian dalam. Yang dimaksud bagian luar adalah yang kelihatan saat jongkok. Jadi kalau kalian jongkok buang air, itu ada hal yang kelihatan dari itu, berarti itu namanya bagian luar. Lah ketika mau ngecek suci apa enggak, kapasnya dimasukkan ke bagian dalam atau bagian luar? Nah, berarti harus betul-betul dimasukkan ke sebuah area yang andaikan kalian jongkok ketika buang air itu tidak kelihatan sudah. Nah, bayangkan saja, saya tidak tahu soalnya. Nah terus darah haid itu ya sebenarnya kalau menurut dokter itu paling sedikitnya itu ya, itu keluarnya pertama kali itu adalah takarnya 6 sendok ya, 6 sendok, jadi 6 sendok makan itu banyaknya itu segitu gitu. Kalau nggak kerja nanti ditakar sendiri, itu menurut dokter ya. Memangnya sirup. Jadi itu ya. Terus juga dulu pernah disarankan sebenarnya ya sama dokter itu kalian harus selektif memilih pembalut ya, karena dulu pernah saya waktu di Madura itu ada ya kayak LSM itu yang menyatakan bahwa pembalut wanita itu apalagi yang harganya murah itu katanya bahan yang dipakai itu bukan bahan dari kapas. Kok tahu Ustaz? Buktinya ketika pembalut itu dibakar
itu baunya seperti kayu yang ketika dibakar. Gimana baunya kayu ketika dibakar tuh ya? Bahkan ketika dicelupkan ke air itu tidak sama dengan seperti kayak kapas ketika dicelupkan ke air. Berarti ini membuktikan bahwa pembalut itu ada bahannya yang terbuat dari bahan yang berbahaya. Kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama itu bisa-bisa, na'udzubillah, kalau tidak dijaga sama Allah, bisa-bisa kita terkena kanker rahim dan seterusnya. Makanya kalian harus selektif memilih pembalut. Bahkan dokter itu menyarankan sampai kalau kalian malah punya pembalut ganti itu ya, apa kayak isi ulang dulu ya, apa kayak popok kan ada popok tapi dia semacam popok bisa diganti-ganti, dicuci gitu ya, popok kain gitu kan. Nah di pembalut itu ada juga katanya dokter itu yang sistemnya itu bisa dicuci. Ya sedia saja 6 kan gitu kan. Nanti ketika 2-nya dipakai, misalnya 4-nya masih bisa dicuci. Dan insya Allah kalau kalian nyucinya dengan benar-benar hati-hati, insya Allah lebih higienis ketimbang ya pembalut yang dijual apalagi secara murah itu ya. Kalau ingin yang aman, beli pembalut yang agak mahalan dikit harganya. Biasanya itu betul-betul harga memang terbuat dari kapas yang berkualitas. Yaitu sekedar pilihan sebenarnya sih. Tapi ya kembali lagi, penyakit itu semuanya datangnya dari Allah. Kita cuma ikhtiar. Nah, terus selanjutnya keluar darah putus-putus sebelum 24 jam. Maka saat keluar berlaku hukum haid. Saat bersih wajib berlaku suci. Jadi kalau kalian misalnya keluar darah putus-putus meskipun tidak nyampe 24 jam pun misalnya ya, maka saat keluar posisikanlah darah itu adalah darah haid, karena kita tidak tahu kan besoknya akan keluar berapa jam, kan tidak tahu. Iya nanti kalau kalian anggap tidak nyampe, kalau nyampe berarti kan memang betul-betul darah haid. Makanya ketika dia keluar maka hukumi saja dia memang haid, meskipun kalian belum tahu akan sampai kapan durasi jamnya dia akan keluar kan gitu. Karena kalau sudah belum 24 jam dia belum dikatakan haid. Tapi saat bersih wajib berlaku suci. Contoh ini jam 3 keluar, 7 bersih, 17 keluar, 20 bersih. Maka sholat. Nah ini ya SDAM, SDAM ini. Main-main ini. Nah coba ini bersih sebelum 24. 1, 2, 3, ragu lagi. Darah tak sampai 24, jikalau bersih wajiblah sholat. Janganlah sholat saat kembali setelah bersih. Sholatlah lagi, janganlah sholat saat kembali setelah bersih. Sholatlah lagi. Selanjutnya, ini kaitannya dengan ini. Maksudnya, ketika kalian keluar darah, misalnya hari keluar darah, besok mempat. Kira-kira kalian mau sholat apa nunggu besok? Karena mungkin kalian akan berpikir, iya kalau besok tidak keluar lagi, kalau keluar lagi kan gitu. Karena ini masih dalam rumahnya 15 hari 15 kan gitu kan ya. Maka ketika besoknya mampat, kalian mau nunggu atau langsung mandi? Kita lihat jawabannya adalah jika darah sudah mencapai 24 jam sebelum mampat itu, maka pada saat bersih wajib langsung mandi karena dia sudah dihukumi suci. Kalau darah yang sudah keluar sebelumnya sudah mencapai 24. Inilah pendapat yang lebih benar. Pendapat alternatif, saat bersih boleh menunggu. Ini alternatifnya.
Saat bersih boleh menunggu nggak langsung mandi asalkan memenuhi 2 syarat. 1, belum mencapai masa adatnya. Contoh, bulan kemarin kalian adat haidnya 5 hari. Ya. Bulan berikutnya keluar darah 3 hari. Hari keempat mampet. Menunggu apa langsung mandi? Menunggu, boleh. Kenapa kok boleh? Oh, karena dibenturkan dengan adat sebelumnya. Bulan lalu saya tanggal 5, sekarang kan masih tanggal 3, tanggal 4. Maka meskipun mampet, kamu harus punya perasaan bahwa siapa tahu besok masih keluar. Ini pendapat alternatif loh ya. Kalau pendapat yang lebih benar kayak tadi yang depan itu. Jadi kalau sudah suci, bersih, ya wajib perkara besok keluar darah lagi, urusan lain kan gitu ya. 2, adat haidnya memang putus, maka boleh kalian menunggu karena memang punya adat sebelumnya kalau haid itu tidak pernah terus-terusan tapi putus. Ini pendapat alternatif. Yang dimaksud masa adat di sini adalah haid terakhir yang terjadi sebelumnya. Berarti di bulan yang sebelum, maka itu bisa kalian jadikan patokan. Kalau bulan lalu 5 hari, bulan sekarang keluar cuma 3, hari keempat mampet, maka kalian boleh menunggu sampai datangnya hari kelima. Bisa paham aja ya? Ini adalah pendapat yang alternatif, bukan pendapat yang soheh ya. Lagunya dibaca. Darah berhenti setelah 24, boleh menunggu tak langsung sholat, asalkan tidak setelah adat dan adat haidnya tersendat, asalkan tidak setelah adat haidnya tersendat. Kalau sudah setelah adat maka nggak boleh nunggu. Bulan lalu haidnya 5 hari. Bulan ini sudah keluar darah 6 hari, terus mampet, boleh nggak nunggu? Nah, karena adat yang lalu sudah 5 hari, ini kok sudah 6 hari, berarti sudah melewati sudah. Maka di hari ke-7 nggak boleh nunggu, berarti langsung hari ke-7 dia mandi, sholat seperti biasanya. Terus selanjutnya bersih di sela-sela haid. Dari tadi sudah saya jelaskan tentang percontohan darah yang putus-putus. Berarti kan ketika putus-putus kan ada masa bersih tuh di sela-sela haid. Gimana hukumnya masa bersih itu di sela-sela haid? Ada 2 pendapat. Kalian boleh milih nanti mau yang mana. Menurut qaul Sahbi, bersih di sela-sela haid itu dihukumi haid. Paham? Saya ulangi lagi, masa bersih di sela-sela haid itu dihukumi haid menurut qaul Sahbi. Contoh, tanggal 1 keluar, tanggal 2 tanggal 3 mampet, tanggal 4 keluarlah. Maka tanggal 3 yang mampet ini dihukumi haid apa dihukumi suci? Menurut qaul, berarti kalau menurut qaul Sahbi, tanggal 3 yang mampet itu boleh nggak sholat? Nah, karena dihukumi. Tapi kalau menurut qaul Lakti namanya, hukumnya suci. Beda, ada 2 hal, terserah mau milih yang mana. Ketika ngikuti qaul Sahbi, maka sholat di masa suci yang nyela-nyelain itu hukum sholatnya tidak sah. Terus puasanya tidak sah. Yang terakhir, kok cuma 2, biasanya 3 nih. Nah itu bedanya ya. Kalau menurut qaul Lakti, sah sholatnya, sah puasanya. Yang dilakukan di masa bersih yang menyelat-nyelati masa haid. Terus yang dimaksud suci dalam istilah Lakti ini adalah bukan suci kuruk yang berlaku dalam masa iddah. Ini dalam masa iddah, jadi bukan di pembahasan ini nanti ya.
Bisa dipaham ya? Jadi saya ulangi lagi, masa bersih di sela-sela haid ada berapa pendapat? Yang pertama qaul, yang kedua qaul sahbi mengatakan haid dianggap haid, qaul laqti mengatakan. Berarti kalau mengikuti qaul sahbi, boleh nggak saya sholat di masa bersih itu? Kalau mengikuti qaul laqti, sip, mantap. Selanjutnya, suci dan haid saat bangun tidur. Nah, ya, ini catatan ini. Jika sebelum tidur haid, lalu ketika bangun tidur kedapatan suci, maka dihukumi suci sejak tidur. Ulangi lagi. Sebelum tidur haid, terus kalian tidur, bangun-bangun sudah suci, maka sejak kapan dihukumi suci? Sejak tidur. Ini lawan katanya. Jika sebelum tidur suci, tapi ketika bangun tidur haid, ya, sebelum tidur suci, bangun tidur haid ternyata, maka dia dihukumi haid sejak bangun, bukan sejak tidur. Itu bedanya ya, pahami, coba dilihat di angan-angan. Sebelum tidur haid, bangun tidur suci, maka hukum sucinya adalah sejak tidur. Kalau sebelum tidur suci, bangun tidur haid, maka haidnya dihukumi sejak bangun, bukan sejak tidur. Sudah catat? Belum ya? Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan tentang masalah waktu bersih yang menyela-nyelai daripada haid itu sendiri. Atau biasanya yang perlu diperhatikan lagi adalah masa di mana waktu datangnya haid dan waktu berhentinya haid itu juga ada konsekuensi nanti. Kapan dia datang, kapan dia berhenti, nanti itu juga harus diperhatikan karena akan mengandung konsekuensi hukum tertentu. Yes, nanti yang tidak ngerti lihat yang lainnya yang sudah. Lanjutnya pendarahan saat hamil. Kalau kalian saat hamil terus keluar darah, maka dihukumi haid jika mencapai 24 jam. Yang kedua, tidak bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan. Yang ketiga, jika keluar bersamaan dengan sakit pertanda akan melahirkan, maka tidak dihukumi haid. Ini bagi ibu-ibu hamil. Kalian hamil misalnya, ini nanti kalau sudah menikah maksudnya ya, hamil terus keluar darah di waktu hamil itu, terus kalian nanya ini darah apa Ustaz? Maka hukumnya ada dulu. Yang pertama bisa dihukumi haid dengan syarat mencapai 24. Syarat yang kedua tidak bersamaan dengan rasa sakit melahirkan. Wis bukaan berapa gitu misalnya. Ada bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 dan seterusnya ya. Tapi kalau nggak bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan, maka dia tidak dihukumi haid. Kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya. Sebelum hamil ada haidnya sebelumnya, hari sebelumnya. Maka ketika keluar di hari itu, maka dia tetap dihukumi haid meskipun sudah ada pertanda akan melahirkan. Karena nyambung dengan darah yang sebelumnya. Haid yang terjadi saat hamil tidak masuk hitungan iddah. Itu nanti kalau bagi perempuan yang dicerai. Kan dalam cerai, naudzubillah, itu kan ada iddah. Apa iddah? Masa tunggu, masa penantian sampai kapan sih kalian nanti diperbolehkan nikah lagi dengan suami yang baru. Itu ada masa iddahnya. Kalau kalian dicerai waktu haid, maka selesai iddahnya adalah 3 kali sucian baru boleh nikah lagi. Sebelum masa iddah itu tuntas, maka kalian tidak boleh menikah lagi karena masih dalam waktu masa
iddah. Terus selanjutnya masa suci. Nah, wis sekarang sudah masuk ke masa suci. Masih ingat ya? Pertama minimal haid, kedua maksimal haid, ketiga masa suci. Masa suci minimalnya adalah 15 hari, 15 malam. Minimal itu. Kalau minimal itu apa berarti? Paling sedikit, nggak boleh kurang berarti. Dengan artian, misalnya Nazila keluar darah haid, terus mampet, maka mampetnya ini kalau ingin dianggap nanti ini masa bersih atau masa suci itu harus mencapai 15 hari mampetnya. Maka ketika keluar darah lagi, maka darah yang keluar lagi adalah namanya haid baru, kan gitu. Karena sudah dipisah dengan masa suci 15 hari. Paham ya? Jadi kalau sudah dipisah sama masa suci 15 hari, maka darah yang keluar lagi itu namanya darah haid baru. Sekarang maksimalnya nggak terbatas. Jadi minimalnya 15 hari masa suci itu, maksimalnya tidak bisa sampai 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Nah sekarang ada masalah. Kalau masa sucinya nggak sampai 15 hari gimana? Nah, kan langsung istihad kan? Nah, maka di sini ada beberapa kriteria yang harus dipahami nih. Kalau masa suci nggak sampai 15 hari, maka rumusnya adalah sempurnakan masa sucinya menjadi 15. Berarti masa sucinya 12. Mau nyampe ke 15 berarti butuh berapa hari? Masa suci 11. Mau nyampe ke 15? 4. Pertahankan itu ya, sugesti itu. Sisanya dihukumi haid semua. Ini tak contohkan biar paham, ada tabel. Ini tabel ya. Contoh, ada wanita keluar darah berapa ya? 3 hari. Ya, siap ya, konsentrasi. Keluar darah 3 hari. Bersih 12. Bersih 12 hari ini masuk gak ke kriteria minimal masa suci? Enggak, karena minimal masa suci adalah 16 hari. Maka kalau ada kejadian seperti ini, gimana rumusnya? Sempurnakanlah masa suci menjadi 12 mau ke 15. Ternyata keluar darah 5 hari, habis suci 12 keluar darah 5 hari. Nah, gimana hukumnya ini? Tetap pakai rumus yang tadi. Sempurnakanlah masa suci menjadi 15. 12 mau ke 15 butuh berapa? Ini ternyata keluar darah berapa hari? Maka 5 dikurangi 3. Yang 2 adalah yang 2 adalah haid, yang 3 adalah paham ya? Pahami. Jadi kekurangan dari masa suci itu nanti dihukumi ishadah. Kita ulang lagi ya. Ini ya. Bersihnya berapa itu? Harusnya 15. Ternyata keesokan setelah 12 keluar darah 5 hari. Maka darah 5 hari adalah darah apa? Dipilah. Yang menjadi penyempurna masa suci dihukumi sisanya dihukumi. Berarti 5. Biar bisa nyempurnain 12 diambil berapa? Oh iya 3. Berarti 3-nya adalah sisanya tinggal berapa? Yang 2 adalah, kita buktikan, survei membuktikan. Dan yang 3 penyempurna maka ini dihukumi yang 2 haid merah. Paham ya? Sekarang kita contohkan lagi tabel kedua. Bagian sini. Keluar darah 5 hari, bersih 11. Masuk dari kriteria? Harusnya, maka tambahannya berapa? 4. Ternyata keluar darah 7 hari.
Maka 7 hari yang keluar darah ini darah apa namanya? Dipilah. Yang menjadi penyempurna 11, 4. 4-nya dinamakan, sisanya berapa hari? Paham ya? Bener kan? Sekarang Mbak yang sini. Kita contohkan lagi, keluar darah 2 hari. Masa suci kurang apa cukup? Kurang berapa hari? Kalau ternyata besoknya keluar 8 hari. Maka yang keluar 8 hari ini gimana hukumi darahnya? Dipilah. Pilahannya 1 harinya, 7 harinya. Kenapa sih kok penyempurna masa suci itu dianggap istihadah? Kenapa? Penyempurna masa suci kok dianggap istihadah? Karena dia memang masa suci, masih jatahnya masa suci. Kok keluar darah? Maka masa suci andaikan bisa ngomong ya, darah, ini kan masih waktu saya kan gitu. Kok kamu keluar enak-enaknya, gitu kan? Maka kata darah, ya wis dah masa suci nggak apa-apa, saya cuma keluar aja, tapi tidak dianggap nggak apa-apa. Paham ya? Keluar nggak apa-apa, tapi tidak dianggap nggak apa-apa. Maka dia meskipun keluar, koyok-koyoknya tidak keluar darah. Karena ketika istihadah wajib sholat atau enggak? Wajib. Itu ya. Lagi untuk semua. Nah, itu yang tadi. 6 hari darah bersih. Kurang berapa? 6. Ternyata keesokan hari keluar darah 6. Maka 6 hari ini darah apa? Kita hitung semua, kita buktikan. Nah, istihadah semua. Headnya ada enggak? Nah, karena nggak ada lebih-lebihnya. Ini kayak kuis ya malah ya. Keluar darah 7H. Ini darah apa? Karena masih dalam 15 hari 15 malam kan ya. Suci semua. Nyampe enggak? Kurang berapa? Ternyata besoknya keluar 8. Berapa berarti yang masuk kepada penyempurna suci? Nah, sisanya darah apa? Sip. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kita ke yang lain lagi. Ini bisa dipaham ya? Ini adalah konsep penyempurna suci. Banyak ya. Itu banyak ya. Nah, cuman ini yang catatannya, konsep penyempurna suci ini hanya terjadi dengan syarat 1, jika darah kedua keluar setelah. Ingat ya, apa ulang lagi masukkan ke pikiran Anda? Jika darah kedua keluarnya setelah. Kita buktikan dengan tabel yang tadi. Yuk. Semua kalau mau dikembalikan lagi gitu ya. Nah, contoh yang ini saja yang F. Ya, kita contohkan yang F. Keluar darah 12. Masa sucinya 12 tambah 3 15. Besoknya keluar darah. Maka bisa nggak dipakai konsep penyempurna suci ini? Bisa nggak dipakai? Bisa, karena sudah setelahnya 15. 12 tambah 3 15. Maka konsep penyempurna suci ini bisa dipakai. Rumus yang kalian barusan pelajari tadi itu ya. Jadi rumus ini nih bisa dipakai kalau dengan catatan darah kedua keluarnya sudah 15 dari 15 ya. Kurang berapa jam ya? 2:30 saya tidak kerasa ya. Kayak belum ngapa-ngapain. Terus contoh 2, keluar darah bersih 14 tambah 2 16. Masuk enggak ke konsep
penyempurna suci? Masuk. Nah, bisa dan seterusnya. Semuanya itu keluarnya darah kedua itu setelah 15 hari. Nah, kalau keluarnya darah kedua sebelum 15 hari gimana? Kalau keluarnya darah kedua, ini nih, yang ini nih, sebelum 15 hari gimana? Maka nanti ada rumus selanjutnya. Apa di rumus ini dulu ya? Jadi rumus yang pertama adalah kalau darah kedua keluarnya setelah 15 hari. Pahami dulu sih. Terus kita lanjut. Konsep penyempurna suci hanya terjadi jika darah kedua keluar setelah 15 hari. Rumusnya 7, 8, 9. 7 keluar darah, 8 suci. 7 tambah 8 15. Maka bisa pakai rumus ini. Ketika bisa pakai rumus ini, maka 8 bisa dianggap masa suci, kurangnya berapa? 7. Maka dari 9 itu 7 namanya darah istihadah. Sisanya tinggal berapa? 2-nya adalah darah. Paham ya? Ya, angan-angan dulu. Sip. Nah, ini dalam lagunya. Lagu penyempurna suci. Tuh 2, 3. Darah kembali setelah 15, bukan lanjutan dari yang lama. Sempurnakanlah masa sucinya setelah itu. Had semuanya sempurnakanlah sucinya setelah itu. Had semuanya. Sekarang kita pindah ke yang kedua. Kalau darah kedua keluar sebelum 15 hari, gimana hukumnya? Contoh, ini kok gini jalannya. 5, 6, 7. 5 keluar darah. 6 hari, 7 hari keluar darah. 5 tambah 6 nyampe 15 dah. Maka bisa pakai rumus yang tadi enggak? Rumusnya beda. Gimana? Nah, jadi ini yang dimaksud saya. Ketika darah kedua, ini yang 7 nih, keluarnya sebelum 15 hari, maka rumusnya beda. Rumusnya pakai rumus yang ini. Maka tidak bisa memakai konsep penyempurna suci yang awal tadi itu. Karena disamakan dengan pendarahan lebih dari 15 hari. Jadi ini hukumnya koyok-koyok orang yang pendarahan melebihi 15 hari. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena kan 5 tambah 6 11. Nyampe gak ke 15? Belum. Berarti dari darah yang 7 hari ini terambil kan ya, biar untuk bisa memenuhi yang 15 di depan. Berarti ini seakan-akan kalian itu sudah pendarahan melebihi 15 hari. Kan gitu. Kalau yang awal kan enggak. Head pertama dengan masa suci sudah nyampe 15, berarti stop. Kan ya? Besoknya keluar darah lagi, oh berarti darah baru. Kan gitu. Bukan lanjutan dari yang awal. Tapi kalau ini beda, 5 tambah 6 11. Belum nyampe ke masa suci. Kan ya? Besoknya keluar lagi darah. Berarti darah ini masih ada hubungan dengan darah yang pertama. Maka kalian seakan-akan hukumnya adalah seperti orang yang pendarahan melebihi 15, maka berlaku hukum istihadah. Namun jika jumlahnya tidak lebih dari 15 hari, maka hukumnya adalah haid semua. Contoh 5, 6, 4. 5 hari haid, 6 hari, 5 tambah 6 masuk rumus yang awal enggak? Karena belum 15. Maka kemudian besoknya keluar 4 hari. Gimana yang 4 hari ini? Kenapa kok haid? Masih lingkup 15, benar kan? 5 tambah 6 11 tambah 4
Kembali ke rumus awal bahwa rumahnya head itu masih 15. Ayo. Maka yang 6 ini tidak dianggap. Jadi seakan-akan ini masih ada di dalam rumah. Di dalam rumahnya head. Cek, coba dari sini dulu, paham tak nih? Paham ya? Jadi mengerti ya? Makanya saya harap kalian memahami yang 3 tadi itu. Minimal head, maksimal head, minimal masa suci. Apa yang saya tanya ini? Mana ya? Untuk mudah semua. 567. Tuh ya, 567. 5 head, 6 bersih, totalnya 11. Penyempurna suci apa bukan? Bukan, karena masih 11. Maka hukumnya adalah pendarahan lebih dari 15 hari. Kalau di bawahnya 564. 5 haid, 6 suci, 5 tambah 6 11. Besoknya keluar darah 4 hari cuman 11 tambah 4. Ternyata 15 masih dalam rumahnya haid. Maka ini adalah haid semua. Gampang, kembali ke rumus awal gitu ya. Rumus awal. Terus lanjut. Nah, ini tentukan. Jadi kita sudah punya berapa rumus tadi? 2. Ini. Oh iya, sebenarnya 3 ya, sebenarnya 3. 1 rumus selama masih 15 hari. Rumus kedua penyempurna suci. Rumus ketiga pendarahan lebih dari 15. Ini tentukan sekarang, tentukan. 955. 9 keluar darah. 5 hari suci. 9 tambah 5 14 ya, benar ya? 14 tambah 5 masuk hukum head semua enggak? Enggak. Berarti masuk hukum yang mana? Pendarahan lebih dari 15. Kita lihat survei membuktikan pendarahan lebih 15. Contoh lagi 3, 11, 7. 3 tambah 11 masuk penyempurna suci atau bukan? Enggak, pasti enggak. 14 tambah 7 21. Masuk rumahnya head apa bukan? Berarti masuk yang mana? Pendarahan lebih 15. Apa dia? Tahan besok nih. Jangan lihat dulu. 877. 8 head, 7 bersih, 7 keluar lagi. 8 tambah 7 masuk rumus apa? Penyempurna suci. Ternyata kita buktikan penyempurna suci. Maka kalau pakai rumus penyempurna suci gimana? Masih ingat gak kalian? 877 ini. Maka 7 yang akhir darah apa? Haid dan haidnya berapa hari? 7 ya? Kok bisa 7? Lupa tadi. Gimana hukumnya penyempurna suci? Sucinya berapa hari? 7. Harusnya minimal suci. Berarti kurang berapa? Kurang berapa untuk ke-15 dari 7? 8. Ternyata realitanya keesokan hari cuma keluar darah 7. Berarti 7 ditambahkan ke 7 setelahnya adalah 14. Berarti 7 setelahnya adalah darah apa? Istihadah. Baru nanti kalau sudah lebih dari 15 maka keluar darah itu baru haid. Kayak tadi itu loh yang tabel itu masih ingat? 877. Kita lihat lagi 699. 6 tambah 9 masuk rumus apa? Penyempurna suci. Nah, kita lihat dulu penyempurna suci. Nah, sekarang tentukan hukumnya di darah kedua yang 9 hari itu. Haidnya berapa hari? Masuk 9 lagi. Ayo. 9 kan masa suci. Mau ke 15 ngambil berapa? Ngambil 6 kan ya? Berarti 6 diambilkan dari mana? Dari 9 yang kedua. Berarti 6 dari 9 yang kedua adalah darah istihadah. Sisanya berapa? Maka 3-nya adalah ini harus
praktek guys. Di rumah koret-koret wes nulis angka, besok di rumahnya, besok ibunya kaget ini kayaknya angka togel apa. Besok tulis 5, 9, 9, 10. Ini maksudnya konsep ini. Terus selanjutnya 7, 4, 4. 7 tambah 4. Pakai rumus apa ini berarti? Penyempurna suci? Enggak. 11 tambah 4. Maka pakai rumus apa? Karena masih dalam rumahnya. Kita lihat survei membuktikan. Gampang ya? Jadi ada 3 nih, nah, sekalian pahami. Head semua. Ada lagi enggak ya? Oh ada ternyata. 5, 8, 6, 5 head, 8 suci, 6 head lagi. Kok head lagi? Keluar darah lagi. 5 tambah 8? Masuk rumus mana? Pendarahan ya, karena 13 tambah 6, 13 ditambah 6 adalah 19. Maka bukan penyempurna suci, bukan rumahnya head, tapi nomor di pendarahan lebih dari 15. Lihat, pendarahan lebih 15 hari. Base dan seterusnya. Gimana ketika pendarahan lebih 15 hari? Ini kan belum dijelasin sama saya. Ketentuannya gimana? Kita nyanyikan dulu. Darah kembali setelah 15, bukanlah lanjutan dari yang lama. Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu head semuanya. Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu head semuanya. Nah sekarang kita beralih ke pendarahan haid lebih dari 15. Gimana sih hukumnya? Ada 2 hukumnya. Haidnya disamakan dengan haid terakhir, sucinya disesuaikan dengan kalian sudah punya 3 rumus. Saya ulang lagi. Kalau bersih putus, keluar, putus, keluar, tapi masih dalam 15, maka hukumnya keluar, bersih, keluar ya. Tapi ketika di total belum nyampe 15 hari, maka pakai rumus pendarahan lebih keluar, bersih, keluar. Tapi keluar yang kedua setelahnya 15 hari, maka pakai rumus penyempurna suci. Kalau ini berarti keluar darah kedua sebelum atau setelah? Kalau yang ini pendarahan haid lebih dari 15 hari, berarti darah keduanya keluar sebelum apa setelah 15? Sebelum. Karena kalau yang ke darah kedua keluar setelah 15, maka masuk rumus penyempurna suci. Nah, khusus untuk hukum ini, maka hukumnya 2. Headnya disamakan dengan head terakhir, sucinya disesuaikan dengan suci yang contoh, jam sucinya juga disamakan dengan yang terakhir. Lagu lagi biar tak ngantuk. 1, 2, 3. Maksimalnya haid 15 hari, dan jika lebih maka kembali pada suci dan haid yang terakhir. Samakan jamnya suci yang akhir pada suci terakhir. Samakan jamnya suci yang akhir. Berapa haid dan sucinya? Ini ada enggak contohnya? Haid 8, suci 17. Lalu pendarahan 1 tahun. Terserah contohnya kan. Maka dalam 1 tahun yang pendarahan ditanyai, Nazila, pendarahan yang setahun ini nak, darah apa yang keluar? Gimana cara jawabnya? Kayak rumus yang tadi. Darah. Pendarahan lebih 15. Rumusnya pendarahan lebih 15 hari. Headnya sama seperti head yang terakhir, sucinya sama seperti suci yang. Berarti dalam 1 tahun itu headnya berapa? 8, sucinya 17.
Lagi kalau masih ada hari, besoknya headnya 8, sucinya 17. Lagi besoknya lagi headnya 8, sucinya, dan seterusnya. Sampai satu tahun. Ini mana contoh yang kok langsung ke sini? Nah ini ya. Jadi dalam 1 tahun itu besoknya keluar lagi, berarti head. Terus besoknya suci 17 hari. Setelah 17 hari kok masih keluar darah, maka darahnya adalah besoknya setelah 8 keluar lagi suci. Dan seterusnya 8, 17, 8, 17, 8, 17. Paham ya? Ini rumus apa ini? Rumus apa ini? Pendarahan lebih dari 15 terus gitu ya, sampai 8, 17, 8, 17 sampai setahun gitu hukumnya dia. Kok lama. Nah, terus contoh udah. Oh ini contoh yang suci subuh. Ini cuma masalah sucinya. Terus selanjutnya kok lemot nih ya. 30 pokok banyak suci asal. Sekarang contoh B. Ya contoh B. Ini ya. Head 9 hari. Besoknya suci 21. Head lagi 9. Suci 21. Head 11. Nah, ganti ya. Awalnya 921, 921. Besoknya headnya 11 hari. Sucinya habis suci 19, terus pendarahan 5 tahun. Maka gimana menghukumi darah yang keluar 5 tahun ini? Darah apa ini yang keluar 5 tahun ini? 11-nya, 19-nya, besoknya kalau keluar lagi 11-nya, kok gak ngambil yang 921? Yang paling terakhir 11, 19, 11, 19 dan seterusnya. Paham ya? Gampang kan ya? Jadi ini sama pengarang kitabnya emang dibikin mudah. Ya, mudahan 10 tahun gitu ya. 731, 731, 731, 1238. Berapa hari headnya dalam 10 tahun itu? 12. Sucinya? Survei membuktikan head 12, suci 38 dan seterusnya. Gampang ya? Gampang apa sulit? Gampang. Terus sekarang kita tabel lagi. Head 6 hari. 14 berarti 6 menit lagi ya. 6 menit lagi kita ke tabel ya. Keluar darah 6 hari. Bersih 13 tambah 6. 13 tambah 6. Pakai rumus yang apa ini? Menyempurna suci. Nyata besoknya keluar 18 hari. Ayo mikir. Maka 18 hari yang keluar ini darah apa saja? Istihadahnya berapa? Lihat, istihadahnya adalah 2, biru ya. Sisanya berapa? Maka 16-nya darah 16 harinya darah masuk rumus apa 16 hari ini? Pendarahan lebih dari 15. Gimana hukumnya? Headnya seperti head yang sucinya seperti suci yang. Maka dari 16 ini coba dilihat head yang paling terakhir berapa hari? Maka dari 16 hari berapa hari headnya? 6. Sisanya 10-nya apa berarti? Kita buktikan pemirsa, survei membuktikan. Aduh, ini deh. Kita buktikan. Nah, 6 harinya haid,
10 harinya kan keluar darah dia kan, padahal harusnya sudah masuk masa suci, berarti dianggap istihad. Paham ini ya? Ini B, contoh lagi, keluar darah 7, suci 12 tambah 7 9, rumus apa? Penyempurna. Jadi besoknya keluar lagi 19. Ayo, 19 hari keluar darah. Darah apa saja kah 19 hari ini? Darah gimana? 3 hari 3 hari istihadah. Berarti 19 dikurangi 3. Nah, 3 hari. Sisa 16 hari. 16 harinya 7 hari haid. Sisanya kita buktikan 7 hari haid, 9 harinya istihadah. Oh gitu. Kurang 3 menit lagi ya, 1 kali lagi. Contoh 1 kali lagi. 6 hari keluar darah. Besoknya suci 10. 10 tambah 6 16. Masuk rumus penyempurna. Besoknya keluar 20. 20 ini apa saja darah yang keluar? 5-nya istihadah. Sisa 15 hari masih. Hah? Kok bisa? Kan kalau itu kan rumus kalau pendarahan lebih dari 15. Ini pas 15 dong, berarti head semua. Ya, intinya tetap berputar kepada rumus awalnya. Minimal masa head, maksimal masa head, minimal masa suci. Mungkin cukup ya. Paham ya? Benar ya? Nanti yang nggak paham belajar ke yang paham, dan yang paham lebih dipahamkan lagi ya. Tapi insya Allah saya yakin dengan paham ini kan sudah ada. Tapi kayaknya saya ingin satu lagi ya. Ini tidak puas saya soalnya. Head 3 hari, keluar darah 3 hari, bersih 14. 14 tambah 3 masuk rumus penyempurna suci. Besoknya keluar darah 22 hari. Maka 22 hari ini darah apa saja? 1 hari istihadah. 1 hari istihadah, sisa 21. 3 harinya kok gini. Iya. 3 harinya masih sisa 18. 8 masih sisa 18. 18-nya adalah 18. Sucinya lihat, rumusnya pendarahan lebih dari 15 hari adalah headnya seperti head terakhir, sucinya seperti suci terakhir. Nah, headnya 3, ya. Sucinya 15. Berarti dalam 18 hari ini 15-nya istihadah, 3-nya haid. Tepuk tangan untuk kalian. Dah, mungkin cukup ya. Ini beneran yang terakhir ini. Tadi sudah hampir terkecoh ke yang contoh D ya. Coba pahami lagi, pahami ya. 6. Oh sudah. Mungkin cukup. Ini saya tanya jawab. Enggak ya? Enggak ya. Untuk tanya jawabnya nanti nanya jawab lewat apa gitu ya nanti ya tahun depan biar nyambung lagi. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya ini masih banyak ya, masih banyak sebenarnya, karena ini masih dalam lingkup head saja ini kan ya, belum istihadah yang aneh-aneh dan belum hal-hal yang diharamkan bagi head dan juga hal-hal yang diharamkan bagi nifas dan seterusnya, masih banyak sebenarnya. Tapi karena waktu yang membatasi kita, maka apa boleh buat. Semoga pemahaman sedikit ini bisa kalian kembangkan nanti ya. Dan nanti kalian jangan sampai dilupakan ya.
terus praktek di rumahnya, nanti bikin oret-oretan, bahkan nanti Nazila saling nanya ke itu nanya Nazila. Jadi biar ilmunya terus nyambung, bahkan kalau bisa terus diajarkan, gitu ya. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.